Pernahkah kalian mendengar bahwa ada hukum Al-Quran yang kemudian diganti dengan hukum lain? Mungkin ini sekilas terdengar aneh. Apakah ini berarti Al-Quran dapat berubah atau terdapat hikmah besar di baliknya? Nah, pada video ini kita akan membahas konsep naskah dan mansukh secara sederhana berdasarkan penjelasan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu konsep penting dalam ulumul Quran, yakni naskah dan mansukh. Secara bahasa, kata naskah berarti menghapus, memindahkan, atau menggantikan. Sedangkan secara istilah, menurut para ulama usul fikih, naskah adalah dalil syariat yang datang kemudian untuk menggantikan hukum syariat yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun mansukh adalah hukum yang digantikan oleh dalil yang datang setelahnya. Perlu dipahami bahwa yang berubah bukanlah firman Allah karena adanya kekurangan, melainkan perubahan hukum tersebut memang telah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari kebijaksanaannya dalam membimbing umat manusia. Keberadaan naskah dan mansukh ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti khairin minha aw mithliha. Kami tidak menasahkan suatu ayat dan menjadikannya dilupakan, melainkan kami akan menggantikan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Ayat ini menjelaskan bahwa perubahan suatu hukum dalam Al-Quran merupakan bagian dari hikmah Allah dan kebijaksanaan Allah, bukan sebuah pertentangan dalam Al-Quran. Mengapa Allah menetapkan adanya naskah dan mansukh? Yang pertama, untuk memudahkan umat dalam menerima syariat. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk pendidikan secara bertahap, sehingga masyarakat lebih siap menjalankan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga, sebagai ujian keimanan, apakah seorang mukmin akan tetap taat ketika datang perintah baru dari Allah? Dengan demikian, naskah dan mansukh menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan dengan penuh hikmah, sesuai kondisi umat pada masa turunnya wahyu. Salah satu contoh dari naskah dan mansukh ini berada dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah belum mengharamkan khamar secara mutlak. Allah hanya menjelaskan tentang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga umat menyadari bahwa bahayanya khamar. Kemudian ayat tersebut dinasah dengan surah An-Nisa ayat 43, di mana ayat ini menjelaskan khamar belum diharamkan sepenuhnya, tetapi umat Islam dilarang meminumnya saat akan melaksanakan sholat. Kemudian ayat tersebut juga dinasah lagi dengan surah Al-Maidah ayat 91. Nah, di ayat ini baru dijelaskan bahwa khamar diharamkan secara tegas. Inilah contoh yang sering dijelaskan oleh para ulama sebagai proses penetapan hukum secara bertahap. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa naskah adalah hukum yang datang kemudian untuk menggantikan hukum sebelumnya, sedangkan mansukh adalah hukum yang digantikan. Konsep ini bukan menunjukkan adanya pertentangan dalam Al-Quran, tetapi justru menjadi bukti bahwa Allah menurunkan syariat dengan penuh hikmah, kasih sayang, dan sesuai dengan kebutuhan umat. Semoga pembahasan singkat ini dapat menambah pemahaman kita tentang ulumul Quran dan mendorong kita untuk semakin mencintai serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ana Rata Abdullah Salila, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.